Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hamdi dengan NIM C1D1220009. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penting hal yang saya dapat dari pertemuan 1 sampai 7 dari mata kuliah digital marketing. Berikut hasilnya. Pada pertemuan 1, di sini ada konsep digital marketing. Konsep digital marketing yaitu smart content, search engineering optimization, sosial media. Dan tujuan dari digital marketing yang pertama adalah lebih tepat ke arah segmentasi target. Yang kedua ada brand awareness produk. Yang ketiga ada meningkatkan sales value. Selanjutnya yaitu pengertian digital marketing. Digital marketing adalah segala upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui media internet. Pemasaran dalam internet marketing bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi juga promosi produk jasa baru, branding, dan membina hubungan baik dengan pelanggan. Untuk pada pertemuan kedua, yaitu terdapat materi disruption era. Disruption adalah inovasi. Disruption menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan efisien, juga lebih bermanfaat. Contohnya bisa dilihat pada samping ini, yaitu ada perubahan dari Nokia ke HP layar sentuh, ada Blockbuster ke Netflix, dan ada kode ke kamera Canon. Selanjutnya yaitu ada Internet of Things (IoT). IoT didefinisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Sementara itu, jika ditinjau dari standarisasi secara teknik, IoT dapat digambarkan sebagai infrastruktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, memungkinkan layanan canggih dengan interkoneksi baik secara fisik dan virtual berdasarkan pada yang telah ada dan perkembangannya informasi dan teknologi komunikasi (ICT). Nah, selanjutnya itu ada apa itu Big Data? Big Data adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada teknologi dan teknik untuk memproses dan menganalisa sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar, baik yang struktur, semi struktur, atau tidak struktur. Yaitu komponen-komponen dalam big data, yaitu ada volume, velocity, variety, veracity, value, validity, variability, venue, vocabulary, dan vagueness. Untuk selanjutnya yaitu ada keunggulan dari digital marketing, yaitu pertama ada mudah dan efektif, yang kedua interaktif, yang ketiga merespon isu dengan cepat, yang keempat target khalayak yang spesifik, yang kelima lebih terukur, yang keenam tidak ada batasan geografis, yang ketujuh kaya dengan data. Untuk pertemuan ketiga yaitu ada apa itu media sosial. Media sosial adalah sebuah teknologi berbasis komputer yang memfasilitasi pertukaran ide, produk, dan informasi pemikiran jaringan virtual dan komunitas. Contohnya seperti TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Untuk selanjutnya di sini ada 12 keuntungan dari media sosial bagi perusahaan. Bisa dilihat ini ada 12. Untuk selanjutnya pada pertemuan keempat yaitu apa itu e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah secara umum merupakan kegiatan bisnis, perniagaan, atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider (ISP), dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini media elektronik utama dengan menggunakan internet. Di sini ada beberapa manfaat dari e-commerce, yaitu merubah perilaku sosial berbasis media menjadi sosial berbasis bisnis, memperluaskan pasar produk UMKM ke tingkat nasional dan internasional. Untuk selanjutnya yaitu ada dampak negatif dari e-commerce. Yang pertama ada potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Itu selanjutnya kemudian terjadi pencurian data dan informasi rahasia yang berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar pada korban. 3. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error atau gangguan tiba-tiba. Seharusnya kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan oleh orang lain tanpa autorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Selanjutnya kampanye negatif via internet.
yang dilakukan oleh kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Yang terakhir, ada potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Yang kelima ada pertemuan kelima ada destruction of innovation. Menurut Clayton M. Christensen, teori destruktif inovatif menjelaskan fenomena di mana sebuah inovasi mengubah pasar atau sektor yang ada dengan memperkenalkan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan. Di sini ada beberapa contoh perusahaan yang tidak melakukan destructive of innovation, yaitu ada Nokia, BlackBerry, Kodak, dan Airy Room. Untuk selanjutnya yaitu ada perkembangan industri dari 1.0 sampai 4.0. 1.0 terjadi pada revolusi industri pada akhir abad ke-18. Revolusi industri 2.0 terjadi pada akhir abad ke-19. Revolusi industri 3.0 terjadi pada akhir abad ke-20. Dan yang terakhir 3.0 terjadi pada abad ke-20. 4.0 terjadi pada abad ke-20. Untuk selanjutnya yaitu ada pertemuan ke-6, yaitu apa itu website. Website yaitu sebuah kumpulan halaman yang di dalamnya terdapat berbagai macam informasi, teks, data, gambar maupun video yang bersifat dinamis maupun statis. Halaman website biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format hypertext markup language HTML yang bisa diakses melalui HTTP. HTTP adalah suatu protokol yang menyampaikan berbagai informasi dari server website yang ditampilkan kepada para user atau pemakai melalui website browser. Fungsi dan tujuan website. Itu yang pertama ada fungsi website, yang pertama ada fungsi komunikasi, yang kedua ada fungsi informasi, yang ketiga ada fungsi entertainment, yang keempat ada fungsi transaksi. Tujuan dari website yaitu memperluas lingkungan promosi, media tanpa batas, promosi terluas, media pengenalan perusahaan, dan sebagai media promosi. Jenis website dan fungsinya yaitu ada blog, toko online, website bisnis, website pribadi, website pemerintahan, website makalah atau portal berita, website non-profit, dan website portfolio. Dan yang terakhir ada cyber security. Cyber security adalah suatu praktik yang bertujuan untuk melindungi sebuah perangkat, jaringan, program, dan data dari segala ancaman serangan digital yang berbahaya, di mana serangan ini biasanya bersifat ilegal. Praktik cyber security mencakup pemasangan firewall, backup data, multi-factor authentication, dan lain sebagainya yang bisa mencegah cyber kriminal memasuki sistem suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat cyber security. Yang pertama ada data sensitif terlindungi. Yang kedua menjaga produktivitas. Yang ketiga waktu pemulihan yang lebih singkat. Yang keempat membangun kepercayaan customer. Kira ada beberapa tipe ancaman terhadap cyber security. Yang pertama itu ada cybercrime. Yaitu manipulasi data, transaksi data secara ilegal hingga perusahaan data pada sistem komputer. Yang selanjutnya yaitu ada cyber attack. Cyber attack hampir sejenis apa yang disebut dengan cybercrime. Cyber attack ini biasanya terjadi pada perusahaan dengan nama besar atau ada kepentingan politik. Yang terakhir ada phishing attacker. Attacker berusaha mencari data sensitif korban dengan cara menyamar sebagai institusi ilegal dan menghubungkan mereka melalui email, telepon maupun teks. Sekian penjelasan materi apa saja yang saya dapat selama pertemuan 1-7 digital marketing. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.